Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Insya Allah senantiasa selalu sehat dan berbahagia dong. Senang sekali kita bisa silaturahmi sehat dan saling berbagi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih energik dan lebih positif. Amin. Nah, teman-teman, gimana programnya sampai hari ini? Mudah-mudahan masih terus bersemangat dan lancar ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang weight loss dan fat loss. Apa sih beda dari weight loss dan fat loss? Nah, umumnya asumsi diet sukses adalah berkurangnya angka pada timbangan. Karena itu bisa membuat kita jadi semangat untuk melanjutkan diet dan juga menjaga makan. Tapi sebenarnya pada saat kita diet, mana sih yang harus kita fokuskan? Weight loss atau fat loss? Kenapa sih kita harus tahu mana yang ingin dituju? Karena sebenarnya kedua-duanya adalah hal yang sangat berbeda. Weight loss adalah mengurangi jumlah berat pada tubuh kita mulai dari tulang, otot, organ, lemak tubuh, dan juga kadar air yang ada pada tubuh kita. Sedangkan fat loss adalah mengurangi jumlah lemak yang ada pada tubuh kita. Jadi sebenarnya saat kita memutuskan untuk mengatur pola makan atau diet, sebenarnya kita harus fokusnya kemana sih? Nah teman-teman, saat kita mulai memutuskan untuk melakukan diet yang sehat, maka fokus kita adalah pada fat loss, yaitu pengurangan jumlah lemak tubuh. Lah emang kenapa coach? Bukannya kalau turun berat badannya semakin banyak itu semakin bagus? Nah teman-teman, weight loss itu nggak bisa kita jadikan sebagai takaran sukses atau tidak kita dalam berdiet. Karena angka yang ada pada timbangan tersebut tidak bisa menjelaskan perbedaan antara berat atau kadar lemak, air, tulang, dan juga otot pada tubuh kita. Bisa saja dalam sehari kita turun 4 kg. Wow, drastis dong ya. Mungkin nggak? Mungkin banget. Tapi kita kan nggak tahu 4 kg ini hilangnya dari mana. Jangan-jangan dari kadar air tubuh kita yang semakin berkurang. Atau mungkin karena kita tiap hari buang air besar setiap hari. So, ukuran pada timbangan itu ternyata nggak bisa selalu dipercaya. Itu sebabnya teman-teman, pada saat kita mulai berolahraga dan juga mengatur pola makan kita perlu untuk stop melihat angka pada timbangan. Dan sebelumnya teman-teman harus tahu nih bahwa ternyata struktur tubuh manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu 23% adalah otot, 66%-nya adalah air, dan sisanya adalah lemak dan juga kombinasi mineral dan vitamin. Nah, fat loss di sini artinya kita mengurangi jumlah lemak pada tubuh kita. Teman-teman bisa lihat pada foto berikut ya, kalau timbangan lemak dan otot pada gambar ini adalah sama-sama beratnya 5 pon. Tapi teman-teman bisa lihat kan bahwa ternyata ukurannya terlihat jauh berbeda. Ya, kalau misalnya lemak dengan berat 5 pon itu volumenya lebih besar ya, ukurannya lebih besar. Tapi lihat kalau otot ya yang di sebelah kanan yang warnanya merah ini itu dengan berat yang 5 pon ukurannya lebih kecil. Ya, kebayang ya teman-teman? Itu sebabnya kalau kita hanya mengurangi makan saja tapi tidak ada pembakaran pada lemak, maka tubuh kita nggak akan terlihat perubahan yang signifikan. Karena ternyata lemaknya yang berwarna kuning itu tidak banyak terbuang. Sedangkan apabila kita dibarengi dengan olahraga, pola makan yang benar, maka lemak yang menumpuk tadi akan dibakar dengan benar. Nah, sampai di sini teman-teman kira-kira sudah terbayang ya bedanya fat loss dan juga weight loss. Teman-teman, kembali lagi bahwa struktur tubuh manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otot, air, dan juga lemak. Nah, saat kita sedang melakukan program fat loss atau turun lemak, maka yang perlu kita buang sudah pasti adalah lemaknya, ya, lemak berlebih. Namun, selama program turun lemak berjalan, kita perlu memastikan agar air dan otot tubuh kita tetap terjaga komposisinya, bahkan harus bertambah. Dalam pola makan SBL, kita memang berdiet dan defisit kalori. Kita mengurangi konsumsi kalori harian kita, namun di saat yang sama kita juga memperhatikan porsi protein sehat dan juga konsumsi air putih. 90% orang yang melakukan diet di luar sana belum memahami konsep ini. Demi mendapatkan turun berat badan instan, teman-teman kita yang tidak paham ini seringkali memangkas kalorinya secara drastis. Mereka juga kurang mencukupi kebutuhan cairannya.
dan juga tidak memperhatikan nutrisi pada makanan sehingga tubuh menjadi kekurangan asupan gizi. Akibatnya apa? Badan menjadi lemah, mudah sakit, nampak pucat dan lesu, terasa mual, pusing, mudah marah, tubuh stres karena kelaparan, kurus namun terlihat kurang fresh seperti orang sakit. Ya, tapi kan mereka turun kilogram coach dengan diet seperti itu. Iya betul, mereka turun kilogram. Tapi itu bukan lemak teman-teman. Kilogram yang hilang adalah akibat penyusutan massa otot dan air yang kering di dalam badan. Namun sebenarnya lemaknya hanya sedikit yang berkurang. Inilah yang disebut dengan weight loss, penurunan berat badan saja. Bisa jadi yang turun adalah ototnya dan airnya yang berkurang. Dan ini justru yang berbahaya buat kesehatan. Kalau mau gampang, teman-teman bisa cek deh. Ini adalah beberapa tanda diet yang kurang sehat. Yang pertama, tidak terlalu terlihat adanya perubahan pada bentuk tubuh, lingkar-lingkar tubuh, walaupun turun berkilo-kilo. Belum terlihat perbedaan yang signifikan antara before dan after. Yang kedua, bila kembali ke pola makan yang lama atau pola makan sebelum diet, berat badannya akan cepat naik, bahkan bisa jadi lebih banyak dari sebelum turun berat badan. Kemudian biasanya mulai muncul nih gangguan kesehatan seperti gangguan lambung atau mah, mudah lelah, moodnya kurang baik ya, mudah emosional. Kemudian bisa jadi muncul tekanan darah rendah, badan gemetar, dan yang paling mengerikan daya tahan tubuh menurun. Kita jadi sering terserang demam, flu, wajah pucat, kusam, kelelahan. Nah, dengan pola diet SBL yang kita lakukan, kita akan menghindari masalah-masalah tersebut ya teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bisa berfokus pada fat loss? Jawabannya adalah teman-teman harus menjaga massa otot. Kalau teman-teman menjaga massa otot, maka berat badan ideal permanen akan ada di depan mata. Untuk menjaga massa otot, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah konsumsi protein sesuai kebutuhan. Lalu, berapa sih kebutuhan protein harian kita? Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui berapa kebutuhan protein harian kita. Nah, teman-teman, setiap 1 kg berat badan untuk wanita membutuhkan 1 sampai 1,3 gram protein ya setiap 1 kilogramnya. Jadi kalau berat badannya misalnya 50 kilo tinggal dikalikan saja. Beratnya 60 kilo tinggal dikalikan 1 sampai 1,3 gram. Untuk pria, setiap 1 kg membutuhkan 1,2 sampai 1,5 gram protein. Nah, ini ada perhatian khusus, terutama untuk wanita. Setelah kita berusia 27 tahun ke atas, otot kita akan menyusut 500 gram sampai 1 kg setiap tahunnya. Ini belum termasuk ketika terjadi persalinan dan melahirkan anak. Itulah sebabnya mengapa banyak wanita setelah melahirkan punya kecenderungan untuk mudah banget naik berat badan. Karena pada saat itu komposisi tubuhnya lebih banyak lemak dibandingkan otot. Tapi bersyukur ya para wanita, pahalanya sangat besar di sisi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih kepada ibu-ibu luar biasa di luaran sana. You are so amazing. Nah, lalu bagaimana nih mencegah crash diet atau penyusutan massa otot ketika kita sedang diet, dan juga bagaimana caranya agar lemak cepat terbuang? Nah teman-teman, di dalam tubuh kita ada 75 triliun sel yang sangat ajaib. Sel-sel inilah yang bekerja membentuk jaringan, membentuk organ, dan juga membentuk sistem organ. Apa yang kita perlukan? Kita hanya perlu fokus untuk mencukupi kebutuhan sel-sel ini. Kita berikan sel kita nutrisi yang baik, air putih yang cukup, dan juga protein sehat sesuai kebutuhan. Berikan sel tubuh kita makanan yang dia perlukan, dan 75 triliun sel itu akan bekerja dengan baik untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita, meregenerasi sel-sel yang rusak, membuang racun-racun di dalam tubuh, dan mulai recovery pada sistem tubuh kita. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, dalam meal plan SBL kita sudah melakukan itu semua. Kita memberikan sel-sel tubuh kita nutrisi yang baik, air putih yang cukup, dan juga protein sehat sesuai kebutuhan kita. Lakukanlah secara konsisten selama 21 hari. Kita juga melakukan pemantauan hasil program secara berkala, dan dari pemantauan ini kita akan bisa mengevaluasi program dan juga melakukan perbaikan untuk hasil yang lebih baik. Dan lihatlah bagaimana program ini bekerja luar biasa di tubuh kita.
Kami akan terus mendampingi sobat sehat semua untuk mencapai tujuan. Karena itulah tugas seorang coach dan pentingnya sebuah komunitas di mana kita saling menyemangati dan menginspirasi satu sama lain. Jaga terus semangatnya ya. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.